Semangat pagi! Semangat pagi yang luar biasa untuk kita semua. Senin pagi, waktunya Monday Morning Motivation. Selamat datang dalam Monday Morning Motivation dan kali ini masih bersama saya David Setiawan dan tentunya Pak Darmadi Darmawangsa. Pak Dar, Kita lanjutkan sesi terakhir nih dari Kita body lanjutin. language ya, Yes. dan gesture dan Ya. teman-teman kita sudah belajar cukup banyak mengenai body language dan saya berharap Anda nonton sekali lagi video-video seperti ini dan mulai biasakan diri Anda menghadapi orang-orang yang berbeda dengan gesture ini ya. Semoga Anda bisa mendapatkan hal-hal positif dan akhirnya bisa membantu mereka membuat keputusan yang terbaik. Betul, betul. Pak David, Ya. berikut ini kita akan lanjutkan nih body Ya. language yang berikutnya. Nah, Ya, selanjutnya. body language yang berikutnya ini juga berhubungan dengan orang dalam posisi duduk ya. Karena orang dalam posisi berdiri nggak mungkin seperti begini Betul. posisinya, agak sulit Ya, nih sulit. ya. Tapi kebanyakan ini orang posisi duduk dan biasanya ini seperti Anda have a meeting dan Anda dipanggil ketemu dengan satu orang dan orang ini berada di dalam posisi nyaman di dalam ruangannya dia loh, bukan ruangan umum. Berarti Anda udah bisa bayangin, udah teritorinya Punya dia. dan gaya duduknya seperti begini. Ini berat ini, berat untuk convince Anda. Kalau Anda tidak punya credibility yang bagus, susah banget nih untuk bisa membuat orang seperti mentalnya begini. bisa down langsung, Iya, Pak. mentalnya udah bisa down lagu. Jadi bagi saya kalau Anda terpaksa harus berhadapan dengan orang-orang dalam posisi duduk ini, Anda tidak usah perlu ragu. Kalau perlu Anda ceritakan credibility Anda. Umpama, halo Pak, saya senang Bapak bisa ketemu dengan saya. Saya Darmadi Pak. Saya agent properti yang sudah berkecimpung khusus di wilayah ini udah 10 tahun. Dan saya sudah handle lebih dari 300 unit properti. Nah, kalau Anda ngomong seperti begitu, mau nggak mau dia akan look up to you. Yes. Karena dia nggak akan sampai mampu seperti itu. Dan dia membutuhkan orang-orang yang dia percaya. Dengan credibility seperti begitu, dia bisa percaya Anda. Dan ketika dia percaya Anda, mungkin sifatnya tidak akan lebih dominan lagi ya. Jadi orang gesture seperti begini ini biasa orang-orang yang punya posisi accountant, lawyer, sales manager, bank manager, mereka itu berusaha sebenarnya ingin memperlihatkan Anda bahwa mereka nyaman di dalam posisinya, mereka sangat confident dan merasa tahu apa yang mereka butuhkan, mereka pengen dominan dan superior terhadap Anda. Superior. Jadi kalau dia superior terhadap Anda juga mesti kasih tahu dia bahwa Anda juga superior. Ya, dari body language Anda ketika ketemu orang seperti begini, jangan Anda sampai membungkuk, sampai Anda tunduk, sampai raut muka Anda kelihatan khawatir dan takut dan kehilangan bisnis. Malah orang-orang seperti begini kalau Anda hadapi dengan profesional, mereka akan melihat Anda punya kelas. Nah, itu penting sekali ya. Ya, mereka orang-orang seperti begini selalu ngomong kayaknya saya udah tahu deh semua permasalahannya. Padahal orang ini lupa, dia manggil kita karena dia punya masalah. Tapi dia merasa dia tahu menyelesaikan masalahnya ya. Ya, jadi dia adalah orang yang satu kata saya bisa gambarkan, dia ingin pegang kontrol. Ya. Nah, kalau Anda sudah seperti begini sama dengan kita punya message kemarin bahwa Anda cerita credibility Anda, kalau perlu berikan dia sesuatu gitu supaya dia bisa pegang sehingga dia ganti posisi. Paling bagus setelah dia pegang dia akan duduk lebih agak menghadap ke Anda, itu lebih bagus ya. Ya, gesture ini biasa lah ya, hanya ingin memberitahukan Anda bahwa dia adalah berpegang peranan. Nah, ketika Anda berhadapan seperti orang ini, Anda juga harus menyatakan kepada dia bahwa Anda juga adalah orang yang sama pentingnya dengan dia dan keberadaan Anda di sana yaitu untuk membantu dia. Benar. Ya, dan ketika saya membantu Pak David, posisi saya lebih tinggi dari Pak David karena Pak David ingin dibantu, saya membantu. Jadi Anda jangan sampai terbalik gitu ya, sehingga Anda ditekan. Jadi banyak agent suka ngomong, Pak, komisi saya suka ditawar, Pak, kadang-kadang customer melecehkan pekerjaan saya. Mungkin kadang-kadang kita bertemu dengan orang ini nggak sadar bahwa orang ini nih berusaha mengontrol kita dan kita harus keluar dari kontrol tersebut. Menarik sekali. Saya rasa itu jelas lah orang seperti begini ya. Nah, yang kedua lagi nih, berikutnya nih. Nah, orang-orang yang agresif ya saya rasa di dunia ini orang ekspresif itu lebih banyak ya daripada orang introvert. Jadi Anda mau nggak mau, apalagi ketemu dengan business owner yang punya uang banyak, ya seringkali mereka berhadapan dengan masalah-masalah yang sulit. Mau nggak mau mereka akan jadi agresif. Betul. Ya kan? Betul. Kecuali kalau dia kerjanya di belakang meja, nggak hadapin customer, mungkin dia nggak agresif. Tapi dia harus bertemu dengan klien dia, deal-deal yang batal, dia akan menjadi agresif. Dia akan menjadi protektif dan Anda akan bertemu dengan klien-klien seperti begini ya. Jadi orang-orang dalam posisi umpama tonggak pinggak gitu ya. Ya ini biasanya adalah orang yang nggak sabar. Wah, ketemu orang nggak sabar. Tandanya nggak sabar. Iya, jadi kalau kerjain lelet cepet gitu. Kalau lelet dikit dia nggak sabar karena otaknya tuh gerak terus gitu ya. Dia pengen cepat, dia pengen masuk ke fase berikutnya. Nah, kita jadi agent juga harus kasih tahu juga. Bukan artinya dia harus cepat, kita harus cepat, bukan begitu, Pak. Kita harus kasih tahu dia bahwa proses jual beli properti itu ada prosesnya.
Nggak bisa besok dapat pembeli langsung kebeli. Ya syukur kalau ada gitu. Tapi kita harus kasih tahu prosesnya seperti apa. Supaya dia juga ngerti. Ini biasanya orang-orang kayak gini nih nggak sabaran. Hati-hati juga. Ini juga menandakan sebenarnya sikap di mana dia mungkin lagi mau pergi ke tempat lain gitu. Dia nggak ada waktu gitu. Jadi dia hanya ingin memperlihatkan pada Anda kalau Anda ingin waktu saya, make it fast. Jangan terlalu lama-lama. Jangan gitu bertele-tele. Iya, jangan bertele-tele ya. Gitu ya. Apalagi dia udah posisi begini, Anda lambat. Pak, selamat pagi, Pak. Dia tambah udah nggak nggak sabar. suka Dia pengen Anda pace-nya cepat gitu ya. Yes. Jadi dia pengen dengan sikap seperti begini dia berharap Anda mirroring dengan dia, Anda juga sigap gitu ya. Ya, jadi ini menandakan sebuah sikap yang agresif ya, dan forward moving gesture ini adalah orang-orang yang pengen diperlihatkan bahwa dia tuh dominan. Apalagi kalau sama wanita, dia kalau kebetulan ketemu sales yang wanita, mungkin dia untuk membilang bahwa dia pegang peranan, dia juga akan tonggak pinggang. Gitu. Jadi dia tipikal adalah orang yang pengen semua masalahnya cepat dilakukan dan Anda harus ngerti dia adalah orang cepat. Ya nggak apa-apa sih. Ya, jadi Anda harus siap nih, Pak. Kalau saya orang slow gimana, Pak? Ya kalau Anda orangnya agak slow, Anda jelasin bahwa Pak, saya punya menjual properti itu butuh proses dan prosesnya saya akan jelaskan. Bapak punya waktu, saya akan jelaskan dalam 5 menit. Kalau Anda bilang, Pak, Bapak punya waktu, saya jelaskan dalam 30 menit. Orang kayak ini nggak sabar. Bagi dia hitungan cepat itu 5 menit, Pak. Iya. Jadi kalau Anda ketemu nenek-nenek, umpama orang tua yang minum tehnya santai, Anda nggak usah 5 menit. Masih oke lah. Itu mah kalau seharian diajak ngomong seneng dia, karena dia kesepian gitu ya. Tapi kalau orang yang udah kayak begini, kepalanya udah goyang kemana-mana. Jangan ambil waktu dia lama-lama. Jangan ambil waktu dia lagi. Pak, hanya 5 menit nih Pak, saya mau jelasin. Bapak siap nggak? 5 menit aja, saya butuh waktu Bapak. Ya. Dengan seperti begitu dia akan menghargai bahwa Anda menghargai dia punya sikapnya dia ya. Oke, kita lanjutin ini ya. Nah, ini kita juga ketemu dengan orang-orang yang serius sebenarnya Pak ya. Orang-orang kalau duduk posisinya tangannya dua di paha kita. Paha begini dan badannya cenderung ke depan ini ya. Ya, ini orang-orang yang sebenarnya siap bernegosiasi, Pak. Dia merasa ya oke, kalau pengen properti ini transaksi, apa yang harus kita lakukan gitu. Dia adalah orang yang pengen tuntasin sesuatu. Nah, orang kayak begini nih, jangan Anda sampai ngambangin masalah. Jadi masalahnya itu harus diputusin dan dia butuh deadline. Dia butuh waktu gitu. Jadi kalau hari ini memang belum ada pembeli, kapan kira-kira next meeting kita supaya kita diskusikan apa yang harus dilakukan. Dan apa yang harus dilakukan kalau tidak ada pembeli, apakah harga diturunkan atau apakah harus ada yang dilakukan yang lain? Strateginya apa? Strateginya diubah atau apa? Orang ini siap mendengarkan ya. Jadi orang seperti begini adalah orang-orang yang serius ya. Ya ini kita harus berusaha melihat kalau orang yang di dalam posisi begini, kita ketika menghadapi orang posisi begini, kita juga harus posisinya juga sama. Kalau ini Anda boleh mirror. Karena dia meminta keseriusan dari kita dan kita juga harus memberikan komitmen kita dengan dia. Wow. Oke, Pak Darmadi, selain itu apa lagi, Pak? Nah, ini selain ini yang terakhir nih ya. Mungkin kita udah cover di sesi sebelumnya ya. Mengenai eye signal nih, Pak. Jadi ini mungkin lebih lengkap lagi kita ngomong ya. Mata ini sebenarnya pintu dan jendela hati ya, setuju Pak ya? Ya, kadang-kadang apa yang dirasakan hati itu kalau tidak bisa keluar dari mulut, keluarnya dari mata. Dan ini juga banyak dilakukan oleh polisi, detektif untuk melihat menginterogasi orang dan mencoba membaca pikiran orang ya. Dari mata. Karena membaca pikiran orang dari mata itu paling bagus, Pak. Saya bisa ngelihat Anda suka atau nggak suka dengan saya dari mata. Jadi kontak mata itu penting sekali. Nah, salah satu posisi mata yang paling sering kita lihat adalah looking up gitu ya. Jadi ketika kita melihat orang dan orang itu bola matanya naik ke atas semua. Nah, itu sebenarnya dia akses memori, itu kayak masuk Google gitu, pencarian gitu ya. Dia sebenarnya look up itu karena dia mikir gitu, dia mulai mikir gitu ya. Kadang-kadang kalau orang mikir pasti ke atas. Nggak ada tuh orang lagi mikir ke bawah tuh. Nggak ada. Jadi kalau orang udah mikir, dia akan akses ke atas gitu ya. Nah, ke atasnya ini kita mesti menginterpretasinya dengan baik gitu ya. Dan ketika dia mengakses ke atas, yang dia akses itu adalah gambar, Pak. Jadi bukan suara. Jadi ketika orang mengakses ke atas itu dia akan gambar. Apakah gambar itu imaginary ya, yang belum pernah terjadi, dia konstruk gambar, atau mungkin dia akan cari gambar-gambar yang pernah dia lihat sebelumnya gitu ya. Jadi dalam posisi gambarnya. Ya kebanyakan orang-orang yang kebanyakan manusia di dunia ini adalah orang yang menggunakan pola pikirnya dari mata ya. Mungkin ada yang dari telinga ya, dari kinestetik, dan mata itu banyak, Pak. Paling visual banyak. Ya. Visual paling banyak gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, ketika orang umpama ngomong gitu ya, apalagi dia public speaker, dia ngomong ya. Kemudian dia ngeliat ke atas, itu sebenarnya dia lagi mikir nih. Mau ngomong apa dia lagi lagi nih? Recalling a memory gitu ya. Jadi kalau dia lihat ke depan ya,
kemudian dia berusaha mikir dan matanya ke kiri, Pak, ke kiri atas ya. Ini artinya dia lagi recall the memory. Jadi hal-hal yang pernah dia lihat, hal-hal yang pernah terjadi, dia recall nih. Jadi ingat teman-teman, kalau kita ketemu customer dan customer umpama ngomong mengenai dia ketemu agent lain yang menawarkan komisi yang lebih murah dari Anda, dan kalau ketika dia ngomong matanya naik ke atas, lihat ke kiri, berarti itu dia ngomong benar, Pak. Jadi memang dia ketemu agent tersebut dan memang komisi yang ditawarkan lebih rendah dari Anda. Itu dia nggak ciptakan, dia memang recall, dia ingat ya dari yang kiri ini ya. Nah, demikian juga kalau dia ngelihat ke kanan, jadi sambil ngelihat ke atas dia ngelihat ke kanan, artinya, itu sebenarnya dia imaginative construction of a picture. Jadi dia sebenarnya menciptakan sebuah cerita baru. Belum terjadi. Belum terjadi. Ya, dan itu hanya untuk meyakinkan apa yang dia katakan benar. Jadi ini bisa aja sebuah kebohongan gitu ya. Jadi dia menciptakan sesuatu, merekayasa sesuatu ya. Sekarang lagi rame pengadilan ya Pak di TV ya Pak ya. Dan kadang-kadang hakim marah dan kadang-kadang hakim bisa marah karena hakim itu pintar Pak, dia suka ngomong. Kamu jangan main-main, kamu jangan bohong. Dia baca ya. Karena dia baca dari senyumnya, matanya dan segala, dia akan baca dan dia kesel biasanya kayak begitu karena orang ini walaupun sudah disumpah tetapi melakukan hal-hal yang tidak benar begitu ya. Jadi kadang-kadang ini yang harus kita perhatikan ya. Namun Pak, walaupun tadi saya katakan kiri dan kanan gitu ya. Di dalam survei psikologi sebenarnya ini tidak harus 100% berlaku seperti itu. Tapi itu sebenarnya indikator mayoritas dari kecenderungan ya. Jadi Anda harus tes lagi gitu ya. Anda harus tes lagi, gali lagi. Umpama dia cerita, oh saya ketemu si A, siapa? Di mana kantornya? Siapa namanya? Nah kalau dia nggak bisa ceritakan dengan baik ya, mungkin dia bohong. Tapi kalau dia bisa dapat namanya, kantornya, mungkin dia nggak bohong Pak. Jadi kita juga jangan terlalu cepet-cepet. Tapi itu hanya sebagai indikator aja Pak. Jadi looking up ini macam-macam juga Pak. Kadang-kadang kalau kita ngobrol sama orang, kalau dia ngeliat ke atas itu, sebenarnya itu juga sebuah petunjuk dia udah bosan dengan kita. Kita udah bosan dengan kita. Jadi presentasi kita itu jangan terlalu panjang ya. Kalau perlu kita harus kasih tahu, Pak saya datang di sini, saya hanya mau ngobrol sama Bapak nggak lebih dari 15 menit. Kita harus kasih tahu seperti begitu supaya dia tahu time frame kita. Kalau nggak, dia pikir ini orang udah 2 jam di sini. Kapan selesainya? Musirnya gimana nih ya? Ya, jadi kita harus sebagai sales profesional kita harus tahu berapa lama kita akan di sini ya. Ya. Nah kalau sampai kepala kita nunduk gitu Pak ya, dan kemudian kita punya mata ke bawah ya, kemudian orang ngomong dengan kita, kemudian mata kita ngelihat ke atas, dia begini nih, jadi mata kita naik ke atas tapi kita tunduk. Sebenarnya ini kita nih sebenarnya marah gitu, nggak suka dengan apa yang dia ngomong, tapi nggak bisa ngomong gitu ya. Jadi kalau diomongin udah nggak tahan itu, tapi melototin begini, itu artinya saya marah gitu. Jadi kita harus tahu, orang itu nggak suka. Jadi saya harus hati-hati gitu ya. Ya, tadi kita sudah bahas mengenai looking up nih Pak. Looking up ya, Pak Dar. Nah, kebalikannya adalah orang-orang yang looking down. Looking down lebih simpel Pak, karena ketika kita bertemu dengan lawan bicara dan kita saling berhadapan mata ke mata, sebenarnya itu menandakan adalah hubungan antara power and domination Pak. Apalagi dalam bisnis ya. Jadi kita juga harus melihat diri kita, power and domination ini penting. Makanya orang-orang sales itu pintar juga kalau menghadapi orang-orang yang punya posisi tinggi. Mereka berpakaian yang lebih sopan, lebih rapih. Itu juga meningkatkan self image mereka gitu ya. Jadi ketika pandangan mata itu menandakan power dan domination, dan looking down ini ya, ini sebenarnya ketika orang tidak mau melihat mata orang, dia looking down. Sebenarnya dia hanya mau mengatakan saya ini bukan siapa-siapa loh, gitu ya. Ya jangan hurt saya gitu, jangan kasih saya stres gitu ya. Saya itu hanya pengen bantu you gitu ya. You orang hebat, saya pengen bantu you gitu ya. Nah looking down ini sebenarnya signal yang submissive ya. Dan ini juga indicate bahwa orangnya feel guilty Pak ya. Jadi kalau dia merasa bersalah nih ya, kalau orang tertuduh mencuri ayam gitu ya, kalau Anda lihat ya, biasanya ketika diinterogasi dia nggak berani lihat mata karena dia feel guilty, dia akan lihat ke bawah terus ya. Nah kebanyakan orang-orang seperti begini nih, orang-orang ini adalah orang-orang yang berusaha submissive. Nah kadang-kadang ketika dia looking down, kadang-kadang dia sambil looking down, dia ngelihat ke kiri nih Pak ya. Ini sebenarnya dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Dia lagi mencerna apa yang you ngomong, kemudian dia lagi ngomong dengan dirinya sendiri. Ya mungkin dia ngomongin diri sendiri itu mungkin ada sesuatu yang dia nggak ngerti, kemudian dia ngajak dirinya ngomong sendiri. Nah seperti kayak begini nih, kalau Anda dalam posisi seperti begitu, saya nggak yakin lah penjual dalam posisi looking down. Malah agennya yang looking down. Gitu ya. Tapi kalau Anda dalam posisi melihat lawan bicara Anda looking down, mesti Anda stop dulu dan Anda Pak, nanya dia, stop dia, apa yang you pikirin gitu, tolong kasih tahu saya supaya saya ngerti juga gitu ya. Nah tadi kalau dia ke kiri, tapi kalau looking down dia ke kanan ya, dia tuh berusaha akses internal emotion.
Jadi kalau ke kiri dia berusaha ngomong sama dirinya sendiri, yang ke kanan itu dia berusaha masuk, dia punya internal emotion ya. Jadi hati-hati nih orang-orang kayak looking down itu bukan hanya sekedar submissive, Pak. Tetapi dia ada sebuah indikator yang mesti kita brought up lagi supaya kita bisa ngerti informasi apa yang kita mau ambil dari dia. Karena kalau dia terus looking down, kita nggak bisa dapat informasi lagi nih, Pak. Apa lu mau ngomong, dia ikut aja begitu. Bahkan you ngomong dia nggak terima pun seakan-akan dia terima gitu, karena posisinya submissive ya. Apalagi dalam culture Asian ya, di Indonesia gini ya, eye contact itu adalah sesuatu yang tidak sopan gitu. Jadi kebanyakan orang tuh akan merasa ketika ngobrol dia akan lihat ke bawah untuk show respect. Itu juga satu hal. Jadi Anda juga kadang-kadang bisa melihat posisi kita dengan posisi lawan bicara itu juga memperlihatkan sebenarnya show respect. Jadi bukan hanya feel guilty, Pak. Kadang-kadang dia show respect. Nah, yang menarik lagi ketika kita lihat ke atas, lihat ke bawah, nah lihat ke kiri ke kanan nih, Pak. Nah, orang yang biasa lihat ke atas itu adalah orang visual kan tadi ya, Pak ya. Kalau orang yang lihatnya ke kiri ke kanan ini adalah orang yang auditory, kan? Auditory ya. Jadi dia merasakan yang kalau tadi very simple kita tadi bilang kan, kalau lihat ke kiri itu artinya dia lagi akses data gitu kan. Tapi akses data dalam bentuk gambar. Nah, kalau orang sideways dia ngelihat ke kiri ya, dalam sejajar seperti begini, dia sebenarnya akses kepada suara-suara masa lalu. Bunyi-bunyi masa lalu ya. Ya, demikian juga kalau dia ke arah kanan gitu ya. Dia sebenarnya mengakses informasi auditori yang dia ciptakan rekayasanya dia. Mereka-reka. Iya, jadi balik lagi simple, mata adalah jendela dari informasi yang kita bisa dapatkan dari hati dan pikiran orang. Oleh sebab itu sebagai agent yang profesional, jika Anda melatih diri Anda untuk bisa membaca orang baik dari segala gesture, mata, tangan, posisi berdiri ya, posisi muka, raut muka, saya sangat yakin Anda sudah 50% akan lebih mengerti klien Anda, dan dengan mengerti klien Anda bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dan Anda adalah seorang yang profesional. Luar biasa Pak Darmadi. So saya yakin teman-teman sudah selesai dalam Monday Morning kali ini, mereka akan lebih semangat lagi dan waktu closingnya akan lebih dahsyat lagi tentunya. Luar biasa untuk luar biasa. Jangan lupa klik like, subscribe YouTube channel ini. Stay tune in Monday Morning Motivation.